Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita semua telah diperkenankan untuk bisa hadir bersilaturahim di tempat yang insya Allah semoga menjadi jalan kebaikan, yang mana dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan tentunya dengan nikmat iman dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa sholawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar kita, teladan kita, pemimpin umat yang akan membawa kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman, sahabat-sahabat semua yang telah berkenan hadir di sini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Juga ada adik saya Mas Taufik Hadi Sutrisno. Di sini juga ada sahabat-sahabat saya, ada Pak Warnoto, ada Mas Kosasi, ada Pak Komar, ada Pak Muad, ada Pak Haji Rasita, Pak Darwan, ada Mbak Esi yang tentunya kemarin-kemarin menjadi mitra dalam perjuangan, dan insya Allah kami selalu siap bersinergi karena untuk kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Amin. Sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Jawa Barat yang diamanahi oleh wakil-wakilnya, yaitu dari Dapil Kabupaten Indramayu, Dapil Cirebon, dan Kota Cirebon, maka sebagai anggota dewan ini mempunyai kewajiban dan fungsi. Selain fungsi legislasi, tentunya ada fungsi anggaran dan juga ada fungsi pengawasan. Pada hari ini sebagai bagian dari menjalankan fungsi legislasi, yaitu di mana anggota dewan sangat berperan dalam pembentukan peraturan daerah di tingkat provinsi, yang mana melalui sidang-sidang di setiap komisi itu selalu berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, dengan mitra-mitra kerja terkaitnya, dan kemudian masing-masing anggota dewan tentunya ditugaskan untuk turun ke dapilnya masing-masing menyampaikan hasil perdanya. Nah, perda yang belum tersosialisasi adalah salah satunya Perda nomor 2 tahun 2022, yaitu tentang desa wisata. Karena kami berkewajiban dari 120 orang anggota Dewan Provinsi pada hari ini dan juga besok 2 hari, harinya bisa dipilih, itu turun ke dapil masing-masing untuk menyampaikan tentang Perda yang nomor 2 tahun 2022 ini tentang desa wisata. Yang mana Perda ini adalah turunan dari Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, tentunya dimana untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan pembinaan kemasyarakatan desa serta pemberdayaan masyarakat desa. Karena bagaimanapun setiap desa tentunya bisa digali potensinya untuk bisa dijadikan sebuah objek wisata, yang mana kemudian objek wisata itu bisa akan menjadi salah satu PAD dari desa. Bila itu sudah menjadi suatu PAD dari desa, tentunya juga bisa diangkat menjadi suatu PAD yang menjadi bagian dari Kabupaten Indramayu. Saya di sini di Indramayu, maka saya akan menyampaikan hal-hal yang terkait di Indramayu. Kemarin saya sendiri habis berdiskusi sama beberapa teman, baik dari pengusaha maupun dari media, yang sangat prihatin dengan keadaan objek-objek wisata yang ada di Indramayu khususnya. Banyak dari objek wisata yang retribusinya masih tetap
ada, masih tetap jalan, tapi secara perawatannya bukan tidak, mungkin kurang atau dirasakan kurang, sehingga terlihat masih banyak bagian-bagian dari objek wisata itu yang kemudian terlihat tidak terawat. Nah, sebagai masyarakat, apalagi bila objek wisata itu ada di desanya Bapak Ibu sekalian, sudah menjadi bagian tanggung jawab ikut juga memperhatikan dan peduli atas objek wisata yang ada di desa masing-masing. Mungkin di Lelea yang saya tahu pernah ada objek wisata yang dulu di tahun 2009 saya pun pernah datang berkunjung ke sana. Itu sebenarnya tempatnya bagus dan bisa dijadikan objek wisata, tapi saya nggak tahu sampai hari ini apakah objek wisata itu masih hidup atau justru mati suri. Ya, Pak Darwan mungkin tahu objek wisata yang di masih tidak terawat. Nah, berbeda dengan mungkin kolam renang yang ada di Trisi ya. Kalau itu dikelola oleh swasta ya. Oh ya, itu milik pribadi. Jadi kenapa kalau yang milik pribadi bisa eksis, bisa hidup, sedangkan yang milik pemerintah desa atau daerah tidak bisa hidup? Nah, itu sebenarnya bisa dikelola atau diswadaya oleh pemerintah desa sebagai bagian dari sumber pendapatan tentunya. Dan berkenaan dengan itu, maka peraturan daerah tentang Dewan Desa Wisata ini menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, bahwa desa wisata atau yang disebut dengan nama lain adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitasi pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara tradisi yang berlaku. Jadi tradisi di Lelea atau tradisi di Losarang seperti apa, silakan disesuaikan, tapi setidaknya itu bisa menjadi salah satu objek wisata. Dulu mungkin ada di Kandang Haur Eretan, tapi karena mungkin karena abrasi ya, untuk kemudian itu lumayan menjadi tidak ramai. Tapi ada di pelosok-pelosok Eretan yang masuk ke dalam, itu ada juga objek wisata yang tentunya bisa kita jadikan sebagai objek wisata yang menghasilkan bagi masyarakat setempat dan juga tentunya bagi masyarakat Indramayu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, saya merasa berkewajiban untuk menyampaikan ini karena bagaimanapun anggota dewan tidak hanya membentuk suatu peraturan daerah, tapi juga nanti mengawasi pelaksanaannya dan juga menyampaikan agar masyarakat melek terhadap peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang kemudian akan dijalankan oleh pemerintah daerah setempat. Kira-kira mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan Perda Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022. Kemudian nanti kita akan lanjutkan dengan mungkin ada bacaan doa, dan setelah itu selesai ini akan ada agenda acara yang kedua di luar tentunya acara utama ini. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dewan yang saya hormati. Bapak Ibu yang saya hormati, sekilas ya kalau misalkan mau dijelasin itu bisa 1 SKS katanya. Jadi kalau misalkan itu silakan dipelajari, baca, terus kalau misalkan ada yang ditanyakan silakan tanyakan. Di situ juga ada linknya sebetulnya ya. Kalau misalkan mengenai perda yang telah dibuat oleh pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Baik, ada yang ingin berkomentar atau ditanyakan? Silakan.